Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan mengenai gambaran kengerian banjir bandang daripada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Semoga daripada kisah ini sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Berikut adalah kisahnya. Suatu pagi air tiba-tiba keluar daripada perut bumi. Entah bagaimana, tak ada angin, tak ada hujan. Air meluap terus tinggi dan tinggi, menenggelamkan segala isi bumi. Mereka berlarian ke gunung, namun ketinggian banjir bahkan menenggelamkan gunung tertinggi sekalipun. Sangatlah mengerikan wahai sahabat. Azab ini bermula ketika mereka kaum Nabi Nuh terus saja menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Mereka bahkan mengolok-olok sang pembawa risalah nan agung, Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sehari dua hari, setahun dua tahun Nuh mengajak mereka kembali kepada Allah. Terhitung puluhan tahun sudah Nuh berdakwah, dan tetap saja tak ada hasil daripada seruannya. Hingga kemudian mereka mulai mengejek-ngejek akan ancaman azab. Mereka pula mengejek Tuhan Sang Pencipta dengan menantang datangnya azab yang selalu Nuh kisahkan. Maka Nabi Allah mengangkat kedua tangannya seraya berdoa, "Ya Allah, Ya Rabbi, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas kami. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka tidak akan melahirkan selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Quran Surat Nuh ayat 26-27. Sahabat, Allah kemudian mengabulkan doa Nabi Nuh. Perkara ditutup, Allah akan memberi keputusan bagi mereka yang mendustainya dan menentang Rasulnya. Allah pun kemudian memerintahkan Nuh agar membuat sebuah bahtera dengan pengawasannya dan bantuan daripada malaikat. Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Quran Surat Al-Hud ayat 37. Nabi Nuh kemudian mencari lokasi yang pas untuk pembuatan bahtera. Beliau memilih tempat yang jauh daripada laut, berada di luar kota. Pagi dan petang Nuh mengumpulkan kayu dan peralatan hingga siap dibuatnya bahtera atau kapal yang sangatlah besar. Melihat Nuh membuat bahtera yang jauh dari laut, kaumnya pun mengejeknya. Melihat Nuh mengumpulkan kayu dan membangun bahtera, mereka pun mengoloknya, "Wahai sahabat, hai Nuh, apa menjadi tukang kayu lebih menarik bagimu dibanding menjadi nabi? Mengapa kau membangun bahtera sangat jauh daripada laut? Apakah hendak menyeretnya ke air atau angin akan membawakannya untukmu?" Demikianlah ejekan kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh hanya bisa menjawab sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran, "Jika kamu mengejek kami, maka sesungguhnya kami pun mengejekmu, sebagaimana kamu sekalian mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa oleh azab yang menghinakannya, dan yang akan ditimpa azab yang kekal." Quran Surat Al-Hud ayat 38-39. Hari itu pun kemudian tiba. Azab sudah ditentukan. Banjir bandang akan segera melanda. Air bah akan segera meluap. Bahtera telah siap. Nabi Nuh tinggal menunggu tanda-tanda daripada Allah Subhanahu wa taala. Rabb Al-Malik kemudian menunjukkan tanda bagi Nabi Nuh dengan munculnya air daripada tungku perapian di dalam rumah sang nabi. Air itu pun terus saja meluap tanpa henti. Nuh kemudian bersegera menyiapkan bahteranya. Ia kemudian mengajak semua orang yang mengimaninya, baik lelaki maupun perempuan, serta mengajak semua jenis hewan termasuk burung dan serangga. Melihat mukminin dan hewan berbondong-bondong menuju bahtera Nuh, orang-orang kafir masih mengejek mereka. Mereka tertawa sepuasnya melihat Nuh membawa hewan ikut serta. "Nuh pasti sudah gila. Apa yang akan ia lakukan dengan para hewan?" kata mereka tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap tawa itu berubah menjadi ketakutan dan tangis pilu. Allah mulai memerintahkan bumi mengeluarkan airnya. Seakan-akan air mancur memuncrat dengan derasnya. Air itu keluar daripada perapian rumah Nuh, memancar deras hingga membanjiri semua yang ada, baik rumah, lahan hingga sawah. Banjir melanda tanpa setetes pun air yang hujan dan jatuh daripada langit. Sungguh azab yang mengerikan. Sahabat, orang-orang panik dan saling berlomba menuju gunung. Mereka berpikir akan selamat jika berada di tempat ketinggian. Namun dugaan mereka salah. Air terus meluap dengan dahsyatnya. Banjir bandang bergerak dengan cepat mengejar para mereka yang menentang.
Ketika mereka merasa aman saat berada di puncak gunung, tiba-tiba air terus meninggi hingga menenggelamkan gunung. Mereka semua hanyut, tak ada yang tersisa. Tinggallah beberapa orang yang beriman yang selamat di atas bahtera. Termasuk di antara kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan adalah istri Nabi Nuh yang durhaka dan salah satu putranya yang enggan beriman. Seorang putra Nabi Nuh tersebut kufur di belakang Nabi Nuh. Namun jika di hadapan ayahnya ia mengaku beriman. Saat banjir melanda, putra itu pun enggan menaiki bahtera, meski sang ayah telah memanggil dan membujuknya. Nuh begitu berduka dengan kekafiran sang anak. "Hai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir," kata Nabi Nuh kepada anaknya. "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku daripada air bah," jawab anaknya. Nabi Nuh berkata, "Tak ada yang melindungimu hari ini daripada azab Allah selain Allah saja yang Maha Penyayang." Namun anaknya tetap menolak dan jadilah ia termasuk salah satu yang ditenggelamkan oleh Allah. Jumlah yang selamat di atas kapal Nabi Nuh hanya sekitar 72 atau 80 orang saja, wahai sahabat. Bahkan ada yang berpendapat hanya 10 orang saja. Saat semua orang kafir tenggelam, banjir itu pun tiba-tiba surut. Allah lah yang memerintahkannya dengan mudah. Jadilah, makalah jadi. Allah Ta'ala kemudian berfirman, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat, sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu, dan ada pula umat-umat yang kami beri kesenangan pada mereka dalam kehidupan dunia. Kemudian mereka akan ditimpa oleh azab yang pedih daripada kami." Quran Surat Al-Hud ayat 48. Kisah ini terdapat daripada kitab Sejarah Para Nabi karya Ibnu Katsir. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmah daripada kisah yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.